Assalamualaikum, selamat datang di channel kami, Dahasan Video. Hi guys, today I'm going to show you on how to make Indonesian vegetable ragu. Kali ini saya akan membuat isian risol sayur yang ekonomis. Ekonomis karena bahan-bahannya itu murah dan mudah didapat. Jadi ragu sayur yang satu ini dibuat tanpa menggunakan susu cair dan tanpa daging. Dan walaupun ekonomis juga untuk rasanya tetap juara ya. Pastinya cocok banget untuk isian risol ekonomis dengan harga sekitar 1.500 sampai 2.000 rupiah. Oke guys, penasaran kan gimana cara membuatnya? Let's get started on today's lesson. Bahan dan cara membuat. Pertama, siapkan 500 gram atau sekitar 6 buah kentang ukuran sedang. Dan 500 gram atau sekitar 7 buah wortel ukuran sedang. Kupas kentang dan juga wortel. Kemudian potong kentang dan juga wortel seperti ini. Cuci bersih, sisihkan. Selanjutnya siapkan juga 60 gram atau sekitar 4 sendok makan tepung maizena dan 60 gram atau sekitar 4 sendok makan tepung terigu. Larutkan tepung maizena dengan setengah gelas air, aduk rata. Larutkan juga tepung terigu dengan 1 gelas air, aduk rata. Sisihkan. Oke guys, jika semua bahan sudah siap, selanjutnya waktunya dieksekusi. Pertama, panaskan 4-5 sendok makan minyak goreng. Tumis bawang merah dan bawang putih yang sudah dicacah halus. Untuk masing-masing bawang ini takarannya 4 siung ya. Tumis hingga layu dan harum. Kemudian masukkan irisan wortel dan juga kentang. Aduk rata. Tambahkan bumbu utama yaitu 1 sendok teh merica bubuk sesuai selera, 2-3 sendok teh kaldu bubuk Royco sesuai selera, dan 1-2 sendok teh garam halus sesuai selera. Tambahkan 1 gelas air. Lalu tutup dan masak dengan api sedang hingga kentang lunak. Sambil sesekali dilihat, jika kentang belum lunak dan airnya itu habis, segera ditambah air kembali agar tidak gosong. Catat. Jika sudah mulai lunak, tambahkan 1-2 sase susu kental manis atau bisa diganti dengan 1-2 sendok makan gula pasir sesuai selera. Aduk rata. Jangan lupa cek rasa. Untuk isian sayur ini pastikan rasanya itu cenderung agak pedas dari lada, tapi juga ada sensasi gurih dan manis. Jadi, jika ada yang masih kurang, silahkan dikoreksi sesuai selera. Dan ini tadi kan cuma saya kasih garam 1 sendok teh tuh. Ternyata menurut saya masih kurang berasa. Jadi ini saya tambahkan lagi sekitar setengah sendok teh garam halus.
Dan jangan lupa tambahkan juga sekitar setengah sendok teh bubuk pala agar lebih mantap. Jadi kesimpulannya, untuk bumbunya itu emang sangat menentukan ya. Pastikan rasa pedas asin manisnya itu sudah pas. Dan untuk kali ini setelah dikoreksi rasanya, yang pas dengan lidah saya itu takaran bumbunya adalah untuk 1 sendok teh lada. Menurut saya sudah pas pedasnya, jadi tidak saya tambah lagi. Sementara untuk 1 sendok teh garam itu masih kurang asin sedikit, jadi saya tambah lagi setengah sendok teh. Kemudian untuk 1 sase susu kental manis, menurut saya masih kurang terasa manisnya. Jadi tadi itu saya tambah lagi menjadi 2 sase susu kental manis. Dan total takaran untuk kaldu bubuknya itu adalah 3 sendok teh atau sekitar 1,5 sase Royco rasa sapi. Oh no! Untuk takaran bumbu ini setiap orang beda-beda ya. Jadi silahkan disesuaikan dengan selera masing-masing. Catat. Jika dirasa sudah pas dan kentang sudah benar-benar lunak, selanjutnya masukkan larutan tepung maizena dan tepung terigu, aduk rata. Agar merata, tambahkan secukupnya air sekitar 100-200 ml. Masak kembali hingga kental dan meletup-letup. Jika sudah meletup begini, masukkan 3-5 batang daun bawang yang dipotong pendek. Kemudian juga 3-5 batang seledri yang dipotong halus. By the way, untuk duo sayur ini takarannya sesuai selera saja ya. Dan karena saya kebetulan suka banget sama sayur, jadi jangan heran kalau saya tambahkan banyak banget. Jika bawang dan seledri layu, matikan api. Selesai. Dinginkan ragu sayur sebelum digunakan sebagai isian. By the way, tampilannya ini terlihat kurang menarik sih secara visual. Karena emang platingnya ngasal banget gitu. Tapi menurut aku ini enak banget. Pedasnya itu pas. Gurih manisnya itu juga pas dan gak gampang bikin enek ya, karena tidak mengandung susu cair. Pastinya cocok banget untuk isian risol murah dengan harga sekitar 1.500 sampai 2.000 rupiah seperti ini. Dan ini saya gunakan untuk isian risol ekonomis tanpa telur. Biarpun budgetnya murah tapi tetap terlihat lumayan cantik kan ya. Dan untuk resep lengkap risol murah ini, tutorialnya itu akan saya bagikan di video selanjutnya. Catat. Ragu sayurnya ini saya gunakan untuk isian 50 buah risol juga ternyata masih sisa lumayan banyak. Jadi satu resep ini insya Allah bisa cukup untuk sekitar 50-65 buah risol. Oke guys, karena tips dan triknya itu sudah saya jabarkan di proses pembuatan, jadi ya saya kira itu sudah cukup. Waduh, Jan, wes depet lah ya, nyokes ngantuk ya lah, kesel banget, kat mau mandek. Oh, wis lah, nyongger aku bae, kesuwen banget lah pokoknya ngorek-ngorek kabeh. And I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Bye-bye lah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.